Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala man istafa, Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat zuhur yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hendaklah kita senantiasa bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang melimpah ruah. Sampai Allah Ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau seandainya kamu menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kamu, niscaya la tuhsuha, kamu tidak akan mampu menghitungnya. Dan di antara nikmat terbesar yang tidak ada nilainya, yang tidak kita bisa ganti dengan nikmat dunia dan seisinya, adalah nikmat iman, Islam dan taufiknya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah berikan kepada kita hidayahnya, petunjuknya, agar kemudian kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian memeluk agamanya, yaitu agama Islam. Bersyukur atas petunjuk hidayah dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu dan salat kita agar kita senantiasa diberikan taufiknya. Maka dalam literasi syariat itu ada hidayah yang disebut dengan hidayah, ada yang disebut dengan taufik. Hidayah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah hidayatul bayan, yang kedua adalah hidayatul taufik. Kalau di kita adanya taufik hidayat, di Indonesia adanya taufik hidayat. Dia membawa nama dua sekaligus. Tapi dalam Islam, di sana adalah yang disebut dengan hidayatul bayan dan hidayatul taufik. Apa itu hidayatul bayan? Hidayatul bayan adalah hidayah, yaitu clue kalau bahasa Inggrisnya, yaitu sign, tanda dari Allah Subhanahu wa taala, dengan bayan, yaitu dengan keterangan-keterangan ya yang Allah sebarkan ke sekeliling kita. Bahkan dalam ayat yang lain kata Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada penciptaan kamu apa kamu tidak memperhatikan? Kalau kita ngaca, lihat dari ujung rambut sampai ujung kaki, maka itu semua adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bayan bahwasannya ternyata untuk menciptakan makhluk yang bernama manusia, maka tidak ada satupun makhluknya di muka bumi ini yang bisa menciptakan yang semisal dengannya. Ya, yang punya rambut dari rahim yang sama keluar anak-anak laki dan perempuan dari bapak dan ibu yang sama, ada yang warna kulitnya merah, ada yang coklat, ada yang putih, ada yang hitam. Rambutnya dari bapak ibu yang sama, ada yang keriting, ada yang lurus, ada yang bergelombang. Karakternya juga beragam. Itu dari satu rahim yang sama, dari ciptaan yang sama, maka melahirkan yang namanya manusia. Maka kata Allah, afala tubsirun, apa kamu tidak memperhatikan bahwasannya itu ada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dengan memandangi diri kita, maka kita seharusnya meyakini bahwasannya di sana ada Allah Subhanahu wa taala. Penciptaan kita yang sedemikian sempurna dari ujung rambut sampai ujung kaki, maka tidak mungkin kalau di sana tidak ada zat yang melampaui semua ciptaannya. Maka itu namanya bayan. Al-bayan ini juga adalah kitab. Bayan adalah Al-Quran yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-bayan ini adalah keterangan tentang kebenaran akan keesaan Allah Subhanahu wa taala, akan kebenaran ajaran Islam. Maka inilah yang kemudian bayan. Jadi menjelaskan hal-hal yang sifatnya kebenaran absolut, mutlak, karena datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentang keesaan Allah yang satu, tentang kenabian dan kerasulan para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala, tentang kebenaran sebagian hukum di dalam Islam yang dijelaskan, tentang hukum zakat, tentang hukum salat, tentang hukum riba, tentang hukum keadilan, tentang hukuman baik kezaliman dan lain sebagainya. Maka Allah jelaskan dan diturunkan ke dalam Al-Qur'an. Maka orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mentadabburinya, maka dia akan mendapati bahwasannya Al-Qur'an ini datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, datang dari zat yang maha sempurna. Bahkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memilih diksi
Dari satu ayat ke ayat yang lainnya, kalimat demi kalimat yang Allah jabarkan dalam Al-Quran, bahkan itu memiliki mukjizat tersendiri. Pilihan-pilihan kata, susunan-susunan kalimat, dipilihnya dengan pilihan yang sempurna. Maka orang-orang mempelajari bahasa dan mentadaburi Al-Quran, mereka dapati bahwasanya Al-Quran datang bukan dari manusia, datang bukan dari makhluk. Secanggih apapun manusia, kemudian mampu merangkai kata, sehebat apapun para filosofi di dunia ini, maka mereka tidak akan mampu untuk membuat hal yang semisal dengan Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum in kuntum shadiqin." Kata Allah, kalau kamu meragukan isi daripada Al-Quran, fa'tu bi suratin min mithlih, maka datangkanlah hal yang semisal dengan Al-Quran kalau kamu orang yang benar. Kemudian datangkanlah oleh kalian siapa? Syuhada'akum, orang-orang yang menjadi saksi bagi kalian. Cari orang-orang pintar di antara kalian, kumpulkan orang-orang hebat secara tata bahasa di antara kalian, kemudian buat yang semisal dengan yang Allah buat, yaitu firman-Nya. Kemudian apa kata Allah? Wa illam taf'alu wa lan taf'alu. Kalau kamu nggak bisa melakukannya, dan kamu pasti tidak akan bisa melakukannya. Jadi sudah Allah garansi tentang kebenaran Al-Quran ini, dan telah diakui oleh musuh-musuh Islam, oleh orang-orang yang benci terhadap Al-Quran sepanjang masa. Beberapa mereka mencoba untuk membuat tandingan Al-Quran, tapi justru diketawakan oleh para ahli bahasa di antara mereka. Sudah sebanyak orang yang mencoba untuk kemudian membuat Al-Quran, kata Allah, walan taf'alu. Sekali-kali kamu tidak akan pernah bisa membuat hal yang semisal dengan Al-Quran. Itu sebuah garansi. Maka ini adalah bayan. Kalau kita ingin mencari keterangan apa itu Al-Quran, apa itu Islam, apa itu kemudian kebaikan, apa itu kebahagiaan, maka buka Al-Quran. Karena itu bayan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kemudian menunjukkan bahwasanya di sana ada sang pemilik firman yang memiliki kebenaran absolut, satu-satunya yang benar, ya, dan satu-satunya yang tiada yang semisal dengannya di dunia ini, makhluknya di langit maupun di bumi. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian bayan juga disampaikan oleh siapapun. Keterangan tentang kebenaran Islam, tentang keesaan Allah, tentang kerasulan Muhammad SAW, maka bisa disampaikan oleh siapapun. Boleh disampaikan oleh para nabi, bisa disampaikan oleh para sahabatnya, bisa juga disampaikan oleh para wali-walinya, para ulamanya, para talibnya, guru kepada muridnya, murid kepada gurunya, orang tua kepada anaknya, anak kepada orang tuanya, antar teman sebaya, saudara, kakak, adik, dan seterusnya. Dia bisa menyampaikan tentang kebenaran al-Islam ini. Tetapi kemudian apakah mereka mau masuk ke dalam Islam? Apakah kemudian mereka mau gabung mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala? Maka itu disebut dengan at-taufiq. Itu disebut dengan hidayatut taufiq. Apa dia? Yaitu berupa bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah orang di luaran sana nggak pernah punya akses tentang kebenaran Islam, tiba-tiba meletuslah tragedi peristiwa Gaza. Maka kemudian seluruh dunia memperhatikan tentang keimanan orang-orang Gaza. Kemudian mereka mempelajari Islam, mempelajari membaca Al-Quran. Akhirnya kebenaran datang kepada mereka, mereka pun memeluk agama Islam. Itu namanya at-taufiq. Jadi boleh jadi banyak orang yang kemudian ngaji datang setiap hari, tapi tidak mengurangi dirinya untuk berbuat jahat. Boleh jadi dia sholat setiap saatnya, rajin, tapi kemudian tidak mengurangi dirinya dari berbuat maksiat, dari menipu orang, dari menzalimi orang. Maka itu belum mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena at-taufik adalah petunjuk level lebih tinggi daripada hidayatul bayan, yaitu petunjuk dari Allah berupa bimbingan, agar setelah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mau melaksanakan ketaatan-ketaatan kepadanya. Allah perintahkan salat, kita mendirikan salat. Allah perintahkan kita mengeluarkan zakat, kita laksanakan zakat. Allah perintahkan kita untuk kemudian berbuat baik, kita laksanakan perbuatan baik. Allah mencegah kita dari buat perbuatan keji dan mungkar, maka kita tinggalkan. Allah melarang kita berbuat zalim, maka kita jauhkan. Itu adalah bentuk taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh ketika kita melaksanakan salat, kata Allah Subhanahu wa taala, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maka sesungguhnya mendirikan salat itu dapat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar.
Keji dan mungkar itu kalau dipisah berarti maknanya masing-masing berbeda. Kalau keji sendirian berarti dia meliputi mungkar. Kalau mungkar diberikan kalimat sendirian maka berarti keji. Tapi ketika Allah berfirman, sesungguhnya salat dapat mencegah seseorang dari berbuat keji dan mungkar. Maka makna keji di sini lebih ke arah tindakan-tindakan mesum, tindakan-tindakan cabul, tindakan perilaku-perilaku porno aksi, pornografi dan seterusnya. Adapun mungkar adalah tindakan-tindakan perbuatan yang melanggar syariat berupa kemaksiatan, kedurhakaan, kriminal dan seterusnya. Maka salatnya seseorang itu bisa mencegah seseorang dari berbuat jahat. Salatnya seseorang harusnya bisa membuat seseorang menjauhi dari perbuatan menipu, menzalimi, apalagi menginjak saudaranya, memaki, mencela dan seterusnya. Kalau kemudian kita sudah mendirikan salat, sudah melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian tidak merubah sifat dan karakter kita, maka kita perlu muhasabah. Kita perlu introspeksi. Banyak orang yang kemudian mensucikan diri pergi haji dan umrah. Dia berharap dengan haji dan umrah dapat menggugurkan dosa-dosanya. Benar. Benar, tapi kemudian juga akan berimbas kepada karakter pribadinya. Ketika seseorang sudah sampai salat 5 waktu di Masjidil Haram, yang mendapat pahala ribuan kali lipat, ratusan ribu kali lipat, tapi kemudian tidak merubah pribadinya, maka perlu dipertanyakan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah itu syaratnya cuma 2. Yang pertama adalah ikhlas lillahi taala, melaksanakannya karena menjalankan perintah. Kenapa antum salat? Karena perintah Allah. Kenapa antum umrah dan haji? Karena perintah Allah. Kenapa antum berpuasa di bulan Ramadan? Karena perintah Allah, bukan karena yang lain. Bukan karena mengikuti tren yang lagi hype, bukan karena ingin ngurusin badan berpuasa, bukan karena kemudian dianggap sebagai donatur terbesar mengeluarkan zakatnya, bukan. Dia laksanakan semua itu karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah namanya at-taufiq. Dan ini jamaah kan Allah Subhanahu wa taala adalah taufik yang kita mintakan kepada Allah di setiap rakaat kita. Kita selalu membaca kalimat ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan Engkau yang lurus, yaitu jalan ketaatan, jalan Islam, jalan kebaikan, jalan ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhi jalan-jalan yang lain. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh, kata Allah, dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan tersebut. Dalam surah Al-An'am ayat 153. Didahului kenapa kalimat ini muncul, wa anna hadza sirati mustaqiman, kata Allah. Di ayat-ayat sebelumnya 151 dan 152 Allah sebutkan kalimat agar jangan berbuat syirik. Yang pertama, jangan berbuat kemudian durhaka kepada kedua orang tua, kemudian berlakulah adil, kemudian hormatilah anak yatim, kemudian jangan mengambil harta yang bukan hakmu, dan lain seterusnya, dan janganlah membunuh tanpa hak. Tidak boleh berzina. Semua disebutkan hukum-hukum Allah tersebut, baru kemudian ditutup wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Dan ini adalah jalanku yang lurus, kata Allah, maka ikutilah jalan tersebut. Wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih. Dan jangan ikuti jalan-jalan lain selain jalan Allah ini. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka alhamdulillah, mari sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap doa dalam surah Al-Fatihah di setiap rakaat kita betul-betul lazimi, betul-betul kita tafakkuri, kita tadabburi. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan para nabi, jalan para rasul, jalan para siddiq, jalan para syuhada, jalan orang-orang yang saleh, jalan orang-orang yang jujur kepada Allah dengan imannya. Maka itulah yang kita mintakan, hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Petunjuk itulah yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kemudian kita sia-siakan petunjuk dan taufik dari Allah ini, karena tidak Allah berikan kepada sembarang orang. Ketika Allah berikan kepada kita, maka itu adalah nikmat terbesar dan teragung yang sudah Allah anugerahkan kepada kita, dan jangan kita sia-siakan. Barakallahu fikum, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekeliruan, kesalahan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.